Halo guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, gue mau bahas ya, untuk nambahin playlist yang gue bahas tentang informasi-informasi umum yang perlu kita ketahui ketika kita mau berurusan dengan hukum. Tapi buat kalian ya yang mau cari-cari informasi ini, cek aja di playlist gue yang ini ya, yang khusus untuk kepolisian ini. Siapa tahu satu informasinya itu bermanfaat dan berguna buat kalian dan memang sedang kalian butuhin guys. Hari ini adalah gue mau bahas mengenai cara kita ngelapor ke polisi ya. Memang ada beberapa di video gue, cuma hari ini gue berdasarkan real pengalaman pribadi ketika kita mau lapor kayak gitu, supaya apa ya, kasus kita itu mudah ditangani dan cepat selesai kayak gitu. Nah guys, sebelum kamu lapor polisi, start dulu. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru nemuin channel gue guys, nggak ada salahnya untuk subscribe dulu ya. Kalian lanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini guys. Nah guys, ini berdasarkan pengalaman pribadi gue ngelaporin orang. Jadi gini loh, apakah kita ngelaporin orang tersebut ada atau enggak? Kadang-kadang kan kita datang dulu deh ke kepolisian, nanti kita akan ketemu ke bagian terkait. Nah di situ nanti kita ditanya-tanya dulu, itu biasanya ditanya-tanya ada masalah apa kayak gitu. Nah nanti dari polisi dari pihak itu tuh akan ngasih semacam kayak pandangan, bukan pandangan sih, kayak oh kamu ngarahnya ke sini kayak gitu, sebelum itu masuk ke proses pelaporan. Contoh, kadang-kadang kita itu suka ditolak kalau kasus penipuan gitu, kasus penipuan yang jumlahnya itu under ya, maksudnya cuma 200.000, 300.000 gitu. Sebenarnya kalau di sini kan kalau kita lihat itu bukan masalah besar kecilnya ya, tapi lebih ke pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan kadang-kadang untuk administrasi yang lain, contoh kayak untuk lapor ke bank, memblok rekening segala macam, itu butuh laporan ke polisian. Nah kadang-kadang polisi udah nolak duluan kayak gitu. Nah kalau terjadi hal seperti ini tuh sebenarnya balik lagi ke argumen kita gitu. Kalau ditipunya seandainya 500.000 dan ketika kita lapor ke polsek ternyata ditolak kayak gitu, sebenarnya secara undang-undang polisi nggak boleh nolak laporan atau aduan, tapi karena mungkin saking banyaknya ya kita memaklumin lah. Banyak banget soalnya kasus-kasus penipuan dan ibaratnya gini deh guys, ketika kasus tersebut dibawa ke ranah hukum, biayanya itu jauh lebih besar dari apa yang menjadi kerugian. Nah ini yang biasanya suka jadi penghambat kayak gitu. Sedangkan kita kan negara administrasi, untuk lapor blokir segala macam butuhnya laporan polisi. Ini nih yang agak ini, walaupun ada beberapa bank yang ngasih nilai minimal sekian baru ada laporan kepolisian, tapi tetap aja begitu kita mau lapor nilai kerugian berapa, 2,5 juta seandainya kayak OVO ya kalau nggak salah itu 2,5 juta. Ketika polisi kayak sedikit udah ikhlas ini. Kadang-kadang kesel kayak gitu ya. Nah itu balik lagi ke argumen kita sih, seberapa penting kita membutuhkan surat tersebut dan seberapa bisa kita berargumentasi dengan polisi bahwa Pak, secara undang-undang begini. Kalian kasih tahu seperti itu, mungkin ya itu akan membantu sih. Karena ya polisi juga kan, apalagi penyidik itu kan tahu aturan-aturannya bahwa nggak boleh nolak laporan kayak gitu-gitu, dan memang memenuhi unsur penipuan kayak gitu-gitu ya, otomatis laporan harus tetap diterima mau nggak mau walaupun males. Kayak gitu loh. Jadi yang harus kalian lakukan adalah argumen. Jadi kalian harus berargumen dengan polisi tersebut yang nolak laporan kalian. Jangan iya aja, enggak gitu loh. Tapi kalian punya bekal. Contoh ini adalah ketentuan mengenai ya kita nggak bisa polisi itu khususnya itu nggak bisa nolak laporan gitu, tetap harus diterima pengaduannya, kan tentunya sebenarnya ada di sini. Terus ya contoh mengenai pasalnya guys, pasal yang terpenting nih, apa yang mau kamu aduin, seandainya dia penipuan ya kalian harus bawa pasal ini gitu, kalian kasih tunjuk nih loh Pak, dia itu melanggar ini gue punya bukti, gue butuh bukti pelaporan segala macam, jadi ini harus diproses, nggak bisa ditolak ya. Jangan terus ditolak terus kalian diem aja, nggak bisa kayak gitu. Polisi juga manusia, kalian juga manusia, jadi kayak ada oknum ya mungkin capek segala macam ya, kita nggak bisa nyalahin sepenuhnya sih ya. Kita harus banyak maklum, hukum kita memang ya seperti itu dalam hal ini adalah tergantung orang yang ininya gitu loh. Contoh kayak gini gitu, prosedur ya tinggal prosedur bisa, tapi kadang-kadang ya nggak semuanya juga ikut prosedur yang ada, yang pada akhirnya ya itu tadi nolak laporan kayak gitu loh guys ya. Jadi balik lagi, kita juga harus nambah wawasan kita, dan kita juga harus cukup
analisa ketika kita mau laporkan sesuatu. Nah, seperti apa analisanya ya? Gue ada di videonya, makanya kalian harus visit ke channel gue di playlist yang udah gue bahas sebelumnya. Yang gue bahas di situ tentang persiapan sebelum lapor polisi. Dijamin gak akan ditolak laporan kalian. Guys, semoga informasi ini bermanfaat ya. Gue Rian JR, kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya.